Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, di mana kami telah melakukan penelitian terhadap peternakan ayam milik Mas Didi di Tegalrejo. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Mairina Nurrahmah dengan NPM 20101011021. Saya Yoga Pratama dengan NPM 2010101047. Saya Sanaya Iza Syafrila NPM 201010135. Saya Dini Puji Lestari dengan nomor NPM 20110101139. Saya Muhammad Ilham Setiautomo NPM 20110111119. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika Sari dengan NPM 2011010101001. Berikut hasil survei yang telah kami lakukan. Ayam broiler Cuma atau broiler pedaging atau ada yang lain? atau pedaging, broiler atau pedaging. Sejarah usaha gini mungkin bisa jelaskan gitu awalnya Awal mula gimana? didirikannya Ya. peternakan ini tuh gimana? Ya modal nekat aja, Modal nekat. nggak ada pengalaman, Pada tahun yang berapa? penting nekat. Mulainya pada tahun berapa? 2020 2020. Oh, dari baru. 2019 2020 bulan Sebelumnya 3 masnya kerja di mana? Bu? luar Mbak. Di luar negeri? Iya, Di mana, Mas? di Jepang. Di Jepang. Sebagai apa, Mas? Kalau boleh tahu. Lagi welding pengelasan di pabrik Komatsu. Untuk yang mengelola peternakan ini sendiri sendiri atau bareng siapa? Ada karyawan? Ada karya, ada istilahnya ada yang membantu. Berapa orang, Mas, yang membantu? Kalau sekarang 2, Untuk jumlah ayam yang ada di sini kira-kira berapa? kalau sekarang populasi 4.000 ekor. 4.000. Iya, Panennya gitu kira-kira berapa bulan sekali? Maksudnya selama 40 hari. 40 hari. Iya. Untuk hasil panennya itu disalurkan kemana? Kalau sudah panen itu yang ngurus mitra semua, dalam penjualan semua mitra semua. Mitra semua. Ya, Ada Berarti berapa mitra, Mas? kalau di sini banyak ya, kalau saya cuma satu gabung sama mitra ini ya itu yang ngurusin cuma mitra, semua mitra. Untuk kriteria ayam yang baik itu yang seperti apa ya, Pak? Kalau matanya itu bagus, kakinya itu warnanya kuning, badannya padat, kencang gitu. Kencang. Untuk makanannya sendiri tuh apa, Pak, biasanya? Itu apa ya namanya, pura atau apa ya, Oh, pura. BR atau apa itu namanya. Untuk perawatan ayamnya gimana, Pak? Perawatannya kalau waktu masih kecil itu kalau masih makan sekali dua kali, kalau besar cuma sekali sore aja. Mungkin ada alat dan bahan gitu, Pak, untuk yang digunakan dalam peternakan ini. Kalau masih kecil itu pakai pemanas gas itu kan Pakai pemanas. ya. Kalau sudah besar selama 2 minggu, itu umur 2 minggu, gasnya dilepas, ganti kipas angin itu atau blower. Terus tempat minum itu nipel namanya. Kayak permintaan ayamnya gimana gitu? Oh, kalau itu semua mitra yang ngurus. Yang penting kan kami dari mitra. sini gimana caranya ayam besar, kalau udah umur 40 hari ada yang datang ke sini tuh, Oh, ada yang ngambil. ada yang ngurus sendiri.
Di sini cuma ngerawat. Cuman ngerawat, cuman ngebesarin doang ya mas? Iya. Gitu, Saat Kak. pandemi sangat berpengaruh gitu nggak mas kemarin? Pandemi awal-awal gitu? Kalau pandemi di sini sistemnya kontrak ya. Kontrak. Kalau saya sistemnya kontrak. Kalau harga turun, pasaran harga turun. Kalau saya kan sudah sistem kontrak. Yang penting ayam bagus, saya dapat untung. Kalau ayam jelek ya udah, saya rugi gitu. Kalau semua pasaran kan yang ngurus mitra kan, jadi nggak terlalu pengaruh banget. Kendala saat perawatan gitu ada. Waktu kecil itu yang agak susah. Untuk pegawainya di sini tuh upahnya bagaimana ya Pak? Dibayar per bulan atau gimana? Per selesai ini Saya panen Iya. gitu. Berarti 40 hari. Berarti 40 hari. 40 hari ayam keluar semua, bersihin baru udah. Gimana itu Pak? Kerugiannya paling udah diambil sama kayak petani itu tuh. Oh, diambil petani berpupuk gitu. Iya, Nama mitranya apa mas? Sido Agung Magelang. Sido Agung Magelang. Iya. Mas, maaf kalau misal itu pernah mengalami kesulitan mencari pakan gitu nggak? Enggak. Kalau habis mungkin langsung saya telepon kan. Udah ada yang Udah tahu. Kalau boleh tahu modal awal untuk menjalankan Bukan ini. Dari pertama ini kurang lebih 200-an. juta. Iya. Ini dari lahannya sendiri punya masnya atau? Kalau lainnya sendiri, kalau jalannya itu kontrak. Kalau untuk pakannya sendiri tuh biasanya habis berapa sekali panen? 290 sak. Per saknya itu 50 kilo. Untuk biaya listriknya sendiri di sini berapa? Paling sekitar nggak nyampe 1 juta. Ya. Paling 800. Tapi masnya pernah mengalami kerugian besar gitu gak? Kalau besar belum, paling rugi operasional gitu. Kayak rugi bayarin, rugi beli gas, beli listrik, beli sekam. Enaknya Pak ikut mitra kan gitu kan. penjualan ayam masa panen itu dijual misal kayak ton atau gimana? Atau per ekor dengan harga berapa? Kilo kalau di sini semuanya. Biasanya Kilo berapa mas? nyampe berapa sih? Itu seharga kontrak. Meskipun harga pasaran naik, harga turun, ya udah aku Harganya tetap segitu. dapat iya harga kontrak. Nanti kalau lebih kita dapat kayak bonus itu. Biasanya itu nyampe berapa kilo? Atau ton? Kemarin itu kurang bagus, itu dapat 8 ton 8 ton 2. 8 ton. Untuk total pengeluaran tiap masa panen tuh kira-kira berapa? Semua itu operasional kurang lebih 6 juta. 6. Kalau untuk pemasukannya Itu tergantung dari kita sendiri juga. dari kita. Kalau kita ngerawatnya bagus, ayamnya bagus ya. Lebih cepat gitu mas. Lebih untung banyak tuh. Tergantung itu apa, ayam datang itu bagus apa enggak, DOC-nya itu bagus apa enggak, sama ngerawatnya kita sampai panen. Kalau di sini tuh usaha peternakan ini tuh cuma punya Mas Bang atau ada lain? Maksudnya kayak berarti itu kayak persaingan. Persaingan. Oh enggak, Nggak ada. kemarin itu ada di sana itu, tapi sekarang sudah enggak lagi kan. Misal itu loh biar mempercepat pertumbuhan itu ada dikasih obat kayak apa gitu enggak? Kalau dari kantor sendiri itu ada, tapi kan kadang kita juga punya jamu sendiri tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Yustirania selaku dosen pengampu mata kuliah Pertanian 1 dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melakukan kuliah daring pada siang hari ini. Kami kelompok 3 berkesempatan untuk
mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang kami bahas yaitu mengenai pembentukan kebijakan harga dari sisi konsumen, produsen, dan pemerintah peternakan. Nah, kami di sini mengambil studi kasus peternakan ayam pedaging yang dimiliki oleh Mas Didi. Selanjutnya langsung saja penyajian materi kepada kelompok penyaji, saya persilahkan. Oke, saya Dewi Kartikasari akan memaparkan bagian pendahuluan. Kebutuhan masyarakat terhadap hasil ternak seperti daging, susu, dan telur mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan populasi penduduk. Peningkatan pendidikan dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya gizi dari Wiranata DKK 2017. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan daging ayam untuk konsumsi rumah tangga di setiap tahunnya. Peternakan ayam pendaging yang dikelola oleh Mas Didi yang beralamat di Sobokarang, RT 3 RW 9, Girirejo, Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah. Merupakan salah satu peternakan ayam pendaging. Dalam proses ternak tersebut bekerja sama dengan CV Sido Agung Magelang, di mana peternakan Mas Didi tersebut sebagai eksekutor dalam menjalankan usaha peternakan tersebut. Sedangkan CV Sido Agung Magelang merupakan mitra dalam bekerjasama yaitu sebagai supplier pakan, bibit, vitamin, dan juga sebagai distributor hasil peternakan ayam pendaging tersebut. Yang selanjutnya yaitu profil peternakan. Peternakan ayam pendaging Mas Didi ini bekerja sama dengan CV Sido Agung Magelang yang beralamat di Dusun Sobokarang, RT 3 RW 9, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Bidang yang digeluti yaitu peternakan ayam pendaging, pemilik yaitu Mas Didi Supriyadi, jabatan yaitu sebagai pendiri dan pemilik peternakan ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Muhammad Ilham Setio akan menjelaskan sejarah berdirinya. Sebelum pendirian peternakan ayam, Mas Didi bekerja di suatu PT. Setelah itu, beliau bekerja merantau di Jepang. Sepulang dari Jepang, ia mendirikan peternakan ayam di Dusun Sukokarang, RT 3 RW 9, Desa Girirejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Berbekal ilmu yang dimilikinya, beliau menjalankan peternakan bermitra dengan CV Sido Agung Magelang. Dengan bermitra CV Sido Agung Magelang, Mas Didi tidak perlu bingung memasarkan hasil peternakannya, karena harga ayam yang sudah diatur, sehingga dengan naik turunnya harga ayam di pasar tidak akan berpengaruh terhadap usahanya. Next. Selanjutnya ada permintaan dan penawaran. Permintaan yaitu atas dasar permintaan dari mitra sebanyak kurang lebih 4.000 ekor dari CV Sido Agung Magelang yang dipanen setiap 40 hari. Penawaran atas ayam yaitu tetap, dikarenakan setiap 40 hari sekali CV Sido Agung Magelang akan memasok bibit ayam ke peternakan Mas Didi. Apabila ada ayam yang mati, maka jumlah ayam akan berkurang, tetapi hal tersebut tidak merugikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Yoga Pratama akan membacakan tentang pengelolaan, pemeliharaan, dan pemasaran. Pertama, jenis ayam yaitu ayam broiler, kemudian jumlah ayam 4.000 ekor ayam, panen ayam yaitu setiap 40 hari sekali, hasil panen diserahkan kepada CV Sido Agung Magelang. Kriteria ayam yang baik. Yang pertama, matanya bagus, terus kaki kuning, badan padat, kencang, serta bobotnya mencapai 3 kilo hingga 3-5 kilo. Makanan ayam, yaitu ada sentrat atau kur, air, vaksin, dan vitamin. Perawatan ayam 2 kali sehari, pagi pukul 7,
makan ayam, dan sore pukul 4 membersihkan kotoran ayam. Ayam kecil makan 2 kali sehari pada pukul 7 dan pukul 4 sore. Ayam besar makan 1 kali sehari pada pukul 4 sore. Alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam peternakan ini diantaranya lampu, blower, pompa air, genset, drum air, pralon, tempat minum air, serta bobot atau kulit padi sebagai alas ayam. Bahan yang diperlukan adalah sentrat, vitamin, vaksin, air, dan proses budidaya. Next. Modal awal. Pertama, lahan itu sebesar 180 juta, kemudian kandang 150 juta, terus blower 1 juta, total modal awal 31 juta. Pengeluaran masa panen. Yang pertama, bibit ayam, yaitu totalnya 24 juta, kemudian pakan ayam totalnya 98.800 juta, kemudian vitamin dan vaksin 1.300.000, listrik 1.500.000, gaji pegawai totalnya 4 juta. Lalu jika di total pengeluaran masa panen tersebut adalah Rp129.600.000. Selanjutnya, adapun penjualan ayam masa panen, jika 8 ton itu dikali dengan 18.000 per kilogram ayamnya menghasilkan Rp144.000.000, dan total pengeluaran masa panennya itu tadi Rp129.600.000. Nah, untuk menghasilkan laba bersih setiap masa panennya itu dikurangi dan akan menghasilkan laba sebesar Rp14.400.000. Nah, dalam proses wawancara ini pemilik peternak ini tuh tidak dapat sepenuhnya bisa memberitahukan kepada kami seberapa besar jumlah profit setiap kali masa panennya. Tetapi dapat kami analisis melalui perhitungan modal dan penjualan, maka profit yang didapatkan oleh Mas Didi ini berkisar antara 14 juta hingga 18 juta setiap kali masa panen, tergantung pada jumlah ton ayamnya. Saya Sanaiza Syafriela akan melanjutkan memaparkan kebijakan harga konsumen. Pada sektor pertanian, kebijakan harga merupakan instrumen penting untuk memberi dukungan bagi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, dalam beberapa literatur dikenal istilah price support sebagai instrumen dalam penerapan kebijakan harga komoditas pertanian. Namun, pada dasarnya kebijakan harga komoditas pertanian, agricultural price policy, memiliki tujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Kebijakan harga untuk melindungi konsumen diterapkan dalam bentuk harga atap atau price ceiling. Pada hasil wawancara, harga acuan di tingkat konsumen dipatok kurang lebih Rp35.000 per kilo dan tergantung pada dasar daerah setempat. Kebijakan harga dari produsen mitra. Kebijakan harga produsen ditentukan oleh mitra kerjanya, yaitu CV Sidoagung Magelang. Kebijakan dari peternakan ini adalah Rp18.000, beda Rp1.000 dari pemerintah karena mitra yang akan mengambil laba dari Rp1.000 tersebut. Kebijakan harga pemerintah. Ditjen PKH menganalisis supply demand ayam ras dan secara rutin menyelenggarakan pertemuan antara peternak dengan pemerintah dan juga dengan para stakeholders ayam ras terkait. Kebijakan yang sudah diambil pemerintah adalah upaya untuk menjaga stabilitas harga daging dan telur ayam di tingkat peternak. Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia atau PINSAR, Singgih Januratmoko mengatakan harga sekarang sedang bagus di seluruh Indonesia sesuai dengan harga batas atas pemerintah, yakni Rp19.000 per kilogram harga ayam hidup. Peternak dan Kementerian Pertanian telah bekerja sama untuk memperbaiki perunggasan nasional yang sebelumnya sejak 2015 kacau balau. Menurutnya, implementasi dari Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang penyediaan, peredaran, dan pengawasan ayam ras sangat berpengaruh bagi peternak sampai menciptakan kondisi seperti sekarang. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, saya Mairina Nurrahma akan melanjutkan presentasi.
Selanjutnya adalah ada hambatan. Kendala atau hambatan dalam proses produksi umumnya disebabkan oleh adanya keadaan cuaca dan iklim. Perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu berpengaruh signifikan terhadap kualitas ayam karena pertumbuhan ayam menjadi tidak baik, yang mana hal ini berpengaruh pada produksi ayam berdaging menjadi turun. Selain itu, adanya kerugian dalam hasil panen juga menjadi hambatan dalam produksi ayam berdaging. Sekian yang dapat kami sampaikan, selebihnya kami kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya adapun kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwa ayam itu menjadi salah satu unggas yang diternak paling banyak di dunia karena mudah dalam pemeliharaan serta biaya protein hewani yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan protein dalam tubuh. Ayam boiler menjadi salah satu favorit masyarakat yang dikonsumsi sebagai sumber pangan yang bergizi tinggi. Peternakan ayam boiler yang dikelola oleh Mas Didi yang beralamat di Sobokarang, RT 3, Girirejo, Tegalrejo, Magelang. Dalam mengelola usaha ternaknya, ia bekerja sama dengan Siti Sido Agung Magelang atas persetujuan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Adanya kerjasama yang terjalin dengan mitra tersebut mempermudah Mas Didi dalam pengelolaan dari segi produksi serta pemasaran, karena semua itu sudah diurus dan ditanggung oleh mitra. Dari uraian yang telah dijelaskan, dapat kita ambil kesimpulan juga bahwa adanya kebijakan pemerintah itu tidak bersinergi terhadap ternak ayam boiler milik Mas Didi ini. Usaha yang dijalankan oleh Mas Didi ditentukan oleh mitra yang telah bekerja sama dengan usahanya. Selanjutnya, adapun saran yang akan kami sampaikan yaitu saran kepada perusahaan terkait untuk memperbaiki layanan yang diberikan kepada peternak mitra. Selain itu, perusahaan mitra terkait dapat lebih bersifat transparan, tidak hanya dari segi keuangannya, tetapi dalam hal kemitraan lainnya juga. Nah, dalam hal ini disarankan kepada pengambil kebijakan itu untuk dapat dibantu oleh Dinas Peternakan Provinsi untuk bisa meninjau lebih mengenai kemitraan ayam broiler ini. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan mengenai materi pada siang hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.